Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari beberapa pendekatan-pendekatan filsafat, maka pada kesempatan ini ada dua aspek yang saya ingin jelaskan terkait dengan pengetahuan. Yang kedua adalah terkait dengan pengetahuan dan kebenaran, jenis pengetahuan, gejala mengetahui, sumber pengetahuan, dan kemudian kelompok manusia. Sepertinya agak panjang-panjang ini, tapi mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Saudara-saudara sekalian, bahwa seperti yang saya gambarkan di depan kita, bahwa terkait dengan hakikat pengetahuan itu ada teori yang digunakan untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Yang pertama, bahwa ada pengetahuan realisme. Dia melihat bahwa teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan yang dilihatnya itu adalah gambaran yang sebenarnya daripada apa yang ada dalam alam semesta ini. Mereka mengatakan, pandangan ini mengatakan bahwa apa yang kemudian yang ada di alam ini adalah apa yang ada di alam nyata ini. Itulah yang dimaksud dengan yang dapat menjadi sebuah pengetahuan. Saya mengetahui Anda karena saya melihat Anda. Saya mengetahui Anda karena saya mendengarkan petir, saya mendengarkan guntur, maka pengetahuan saya bahwa guntur itu ada. Saya melihat kilat, bahasa mengatakan bahwa petir itu ada. Dan saya mengatakan bahwa Anda ada oleh karena ada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera saya. Ada juga pandangan melihat bahwa pengetahuan itu adalah pendekatan idealisme. Dia melihat bahwa teori ini menerangkan bahwa pengetahuan dalam proses mental, psikologi yang bersifat subjektif. Dia melihat begini, pengetahuan merupakan gambaran subjektif tentang sesuatu yang ada dalam menurut pandangan, pendapat atau penglihatan orang yang mengalami dan mengetahuinya. Premis pokoknya adalah jiwa yang mempunyai kedudukan utama dalam alam semesta ini. Saudara-saudara sekalian, terkadang kita melihat bahwa pengetahuan itu ada, itu karena kemudian memang kita melihat bahwa ada suatu proses yang boleh saja kita tidak melihat, tapi sesuatu itu ada. Taruhlah kemudian kita melihat sebagai contoh, mungkin Anda tidak pernah melihat angin, tapi Anda percaya bahwa dan Anda mengetahui bahwa angin yang berhembus ke tubuh Anda itu kan angin. Anda tidak pernah melihat Tuhan, tapi Anda percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu kemudian dua hal itu yang kemudian terkadang menjadi suatu kontroversi. Sama dengan ini, hilal dan ru'yat gitu. Kalau kita penentuan Ramadan itu misalnya, itu ada yang melihat bahwa nanti kelihatan bulan baru dikatakan ada. Nah, itu pendekatan realisme. Ada yang mengatakan, ya pastilah ada besok. Karena kalau sudah tanggal 29, pasti tanggal 30. Nah, itu ada melihat bahwa idealisme pendekatannya seperti itu. Maka perdebatan itu kadang muncul. Karena ada perbedaan sudut pandang kita atau posisi kita berada di mana. Apakah posisi kita sebagai mengetahui sesuatu dengan pendekatan realisme atau mengetahui sesuatu dengan pandangan idealisme. Idealisme mengatakan bahwa kalau sudah tanggal 28, pasti 29. Kalau hari ini tanggal 29, dipastikan besok tanggal 30 gitu loh. Maka tidak perlu ditawar-tawar. Buat apa mau dilihat bulan? Buat apa mau dilihat matahari? Buat apa mau diukur? Buat apa mau disentet? Yang namanya tanggal 29 pasti tanggal 30 besoknya gitu. Yang namanya hari Kamis pasti hari Jumat besoknya gitu. Kalau hari Kamis tanggal 29, maka hari Jumat itu pasti tanggal 30. Nah, ada yang mengatakan tidak, realisme mengatakan tidak. Tunggu dulu. Kita harus melihatnya untuk bisa mengatakan bahwa ya ada. Sama misalnya kalau mengatakan begini, posisi di mana bro? Di Bone. Terus ke Makassar kira-kira berapa jam? 4 jam. Maka kita bisa mengatakan, pandangan idealisme mengatakan bahwa si bro tadi itu berjalan dari Bone ke Makassar itu 4 jam. Kalau jam 1 dia berangkat, maka otomatis jam 4 sudah tiba atau jam 5 sudah tiba di Makassar. Nah, pandangan realisme mengatakan tidak. Ada. Nanti kita lihat bahwa nanti kita lihat bro tadi, baru kita bisa mengatakan ada. Inilah
saudara-saudara sekalian, perdebatan-perdebatan yang kemudian terkadang menjadi suatu titik-titik di mana kita harus mencoba untuk memfilsafati tentang sesuatu itu. Nah, inilah kemudian pentingnya kemudian yang terkait dengan pengetahuan tentang kebenaran. Ada kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi melihat bahwa segala sesuatu yang dilihat itu sesuai dengan apa yang dinyatakan. Saya melihat bahwa ini kuliah Zoom. Pernyataan saya mengatakan saya mengajar menggunakan Zoom. Saya lihat, iya kan, benar kan, gitu. Tapi ya boleh saja saya tidak lihat, tapi saya bisa mengatakan itu benar. Mungkin Anda tidak pernah Anda tidak seusia misalnya dengan Nabi Muhammad, Anda tidak seusia dengan Nabi Isa, tapi Anda percaya kan bahwa ada Nabi Isa? Pertanyaannya, apakah Anda pernah lihat Nabi Isa? Apakah Anda pernah lihat Nabi Muhammad? Nah, tidak pernah, Pak. Loh, bagaimana caranya? Ya, makanya diperlukan namanya kebenaran korespondensi. Korespondensi itu pernyataan seseorang kepada kita itu sesuai dengan kenyataannya. Karena kita tidak pernah lihat, tetapi orang yang menyampaikan itu adalah benar, maka kita yakini bahwa kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran yang patut dipercayai adanya. Nah, olehnya itu dengan demikian maka kita harus hati-hati bahwa jangan sampai orang yang kita dengar itu memang orang yang tidak benar. Kalau orang yang kita dengar itu adalah salah, maka otomatis apa yang kita gambarkan, apa yang kita miliki itu juga memiliki kesalahan juga. Itu kalau pendekatan korespondensi. Tapi kalau kebenaran koherensi itu cenderung memiliki tingkat kesalahan itu nihil. Walaupun dalam filsafat masih bisa lagi di otak-atik gitu. Bahwa misalnya apakah Anda percaya bahwa bumi itu apakah Anda percaya, apakah Anda melihat bahwa langit itu biru misalnya gitu. Pastikan Anda melihat langit biru, yang Anda lihat biru betul. Tapi dalam pendekatan filsafat, kalau kita mau kaji lebih detail, belum tentu, boleh saja langit itu tidak biru. Itu hanya fata morgana yang kita lihat. Dan berbagai bentuk-bentuk fata morgana yang bisa kita lihat, seperti misalnya kalau kita duduk misalnya di pinggir jalan, terus tiba-tiba lihat aspal di musim kemarau, tiba-tiba kayak ada air kan yang goyang-goyang di tengah aspal. Padahal sebenarnya itu bukan air, seperti air. Seperti aspal itu panas, seperti aspal itu basah. Padahal sebenarnya pada saat kita datangi aspal tersebut, ternyata tidak basah, dia kering. Itu yang maksud yang fata morgana. Jadi sebenarnya idealisme dan realisme itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, pengetahuan dan kebenaran. Menurut Zidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan mengetahui, mengetahui hasil kenal, sadar, insaf, mengerti, benar dan pandai. Jadi kalau untuk mengatakan bahwa Anda itu tahu, maka harus diuji dulu Anda. Apakah Anda dalam keadaan sadar? Apakah Anda dalam keadaan insaf? Apakah Anda dalam keadaan mengerti? Apakah Anda dalam keadaan benar dan pandai? Karena kalau Anda berkata pengetahuan, memberikan informasi, tapi kalau Anda dalam keadaan mabuk, tidak sadar, tentu agak sulit untuk kemudian kita dudukan sebagai suatu sumber yang dapat dipercayai. Itu pandangannya Zidi Gazalba. Jadi kalau mau mengetahui proses kenal itu, harus sadar dulu. Harus sadar dulu. Kalau Anda mau mengetahui, harus sadar dulu orangnya. Dalam kondisi Anda sadar, Anda kenal, insaf, mengerti, benar dan pandai. Kalau tidak Anda memiliki unsur itu, maka belum tentu memenuhi unsur. Pernyataan Anda itu belum tentu bisa kita kategorikan sebagai unsur yang dapat memenuhi kebenaran atau pengetahuan itu. Nah, pengetahuan bersumber harus benar, ya. Kalau tidak benar, maka bukan pengetahuan, tapi kekeliruan atau kontradiksi. Nah, ini biasanya kalau suatu pandangan pengetahuan yang tidak benar itu dianggap sebagai sesuatu kekeliruan atau disebut dengan falazi, keliru. Kalau dalam kita itu filsafat, terkadang kita mengatakan tidak ada orang yang salah, yang ada itu adalah orang yang keliru. Bahkan orang-orang biasanya yang mengkaji tentang itu sebenarnya tidak ada neraka. Lalu yang ada neraka itu adalah surga yang paling terendah. Gitu. Ada juga yang melihat seperti itu. Tidak ada namanya keburukan, yang ada kebaikan. Terus yang buruk itu apa? Adalah perbuatan baik yang sangat rendah derajatnya.
Itu caranya orang-orang berfilsafat melihat sesuatu objek. Walaupun kita disandarkan pada ilmu pengetahuan, terkadang kita dituntut untuk mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Knowledge merupakan terminologi generik, ia mencakup seluruh hal yang diketahui manusia. Dengan demikian, pengetahuan adalah kemampuan manusia seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pengamatan, dan intuisi mampu menangkap alam dan kehidupannya serta mengabstraksikannya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pikirannya, perasaannya, pengalamannya, pengamatannya, bahkan intuisinya itu mampu dia mengabstraksikan sehingga apa yang dikatakan itu tercapai apa yang dia katakan. Jadi itu adalah proses-proses pengetahuan. Ya kira-kira bayangannya, kalaupun Anda tahu, tapi kalau Anda tidak mengalami, tidak berpengalaman, tidak mengamati, itu juga agak sulit. Apa sih gunanya daripada pengetahuan itu? Mari kita lihat yang pertama adalah memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Apa gambaran yang ingin disampaikan seperti itu? Bahwa dengan adanya pengetahuan itu, yang pertama maka untuk kemudian kita dapat melanjutkan kebutuhan hidup, kelangsungan hidup. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia butuh makan. Tidak semua benda kita makan. Kita tahu bahwa yang kita bisa makan untuk manusia adalah nasi, gandum, atau kemudian sayur-sayuran, ikan, gitu. Berarti kita tahu, bahkan dengan pengetahuan itu, maka kita dapat melanjutkan kita punya kehidupan. Sekiranya kita tidak tahu tentang itu, maka tentu juga tidak mampu kita melanjutkan kehidupan ini. Nah, binatang sekalipun sesungguhnya adalah memiliki pengetahuan. Binatang sekalipun memiliki pengetahuan. Binatang tahu bahwa ini api, panas, dia menghindar. Binatang tahu bahwa ini air, maka dia menjauh. Binatang tahu ini panas, makanya dia berenang. Dia tahu yang mana panas. Tetapi keterbatasan binatang itu yang membedakan dengan manusia adalah manusia punya pikiran, punya pengetahuan, binatang punya pengetahuan, tidak punya pikiran. Manusia ketika melihat api terbakar, maka dia menghindar dari api itu dan jalan pikirannya untuk kemudian mencari air untuk kemudian menyiram api itu. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Mengembangkan arti kehidupan. Ya tentu kita bisa melakukan suatu proses-proses pengembangan daripada apa yang kita tahu. Mungkin dulu kita mengenal yang namanya awal-awal kita makan namanya nasi, lalu kemudian ternyata nasi itu lagi bisa kita jadikan sebagai nasi goreng. Setelah itu kemudian karena mau basi lagi dikeringkan lagi untuk kemudian setelah kering kemudian digoreng lagi. Ya, itu adalah pengembangan dari proses-proses pengetahuan yang ada. Sehingga itulah pentingnya untuk kemudian berangkat dari pengetahuan kita itu. Pengetahuan S1 yang kita miliki tentu kita menjadi dasar untuk kemudian mengembangkan pengetahuan kita di S2. Pengetahuan S2 kita itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kelanjutan arti daripada tesis kita menjadi sebuah disertasi. Mempertahankan kehidupan dan kemanusiaannya dan kemanusiaan itu sendiri. Tentu saudara-saudara sekalian, dengan adanya dasar pengetahuan ini, maka tentu kemudian kita bisa memahami bahwa kebutuhan kita tentu ingin misalnya makan. Maka nasi lah yang terkadang kebiasaan kita untuk makan. Ternyata dalam perkembangan kehidupan manusia, dapat saja nasi itu digantikan posisinya dengan roti. Dapat saja roti itu digantikan posisinya misalnya dengan makanan-makanan lain yang tetap bisa bertahan dalam tubuh manusia. Seperti contoh misalnya kalau saudara-saudara sekalian lapar, ternyata kan yang kita butuh itu adalah gula. Ketika kita lapar kan kita butuh gula, di mana nasi itu punya unsur gula. Maka apa yang dilakukan kalau mau mempertahankan supaya kita tidak lapar, maka makan gula. Makan gula merah kah, gula yang manis-manis lah intinya. Makanya terkadang peminum kopi itu, peminum teh itu pagi-pagi biasanya tidak suka makan. Buat apa makan? Karena sudah ada unsur gula yang ada dalam kopi itu. Kecuali kalau hanya minum kopi, tidak minum teh, minum gula, itu lain lagi ya. Mencapai tujuan hidup tentu. Nah, karena ada targetan hidup kita, ada cita-cita hidup kita, maka tentu kalau kita lapar dan kita tidak ada pengetahuan tentang bagaimana membuat kita kenyang, ya tentu
capaian-capaian hidup kita itu tidak tercapai. Atau dalam kasarnya, kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan, maka tentu kita akan mati gitu. Binatang pun mempunyai pengetahuan, tetapi hanya sekedar tahu saja, terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Jadi binatang pun punya pengetahuan, tapi hanya melangsungkan tujuan hidupnya, tujuan survival saja. Tujuan survival. Dari dulu Pak, dari tahun gajah sampai tahun Toyota, itu sapi makan rumput terus, tidak pernah berubah-ubah. Kalau kita sekarang alhamdulillah sudah kemudian makan nasi di kampung, tiba di Makassar kemudian makan kita nasi goreng, ada lagi ala Jakarta, ada lagi KFC, ada lagi makan makanan sejenisnya dan sebagainya. Ada proses-proses perkembangan kehidupan dan dari berangkat daripada pengetahuannya. Kalau binatang tidak, hanya survival. Jangan juga Anda katakan bahwa kalau begitu Pak, manusia yang hanya makan nasi terus, itu sama juga dengan cara berpikirnya binatang ya. Ya kalau memang dia hanya bisa kenyang, kalau hanya nasi, dia hanya bisa hidup dengan nasi, sedangkan diperhadapkan dengan keadaan di mana tidak ada nasi, dan mati kalau tidak makan nasi, ya saya pikir juga itu tidak ada suatu perbedaan yang dimiliki dengan makhluk-makhluk tua yang diciptakan yang lain. Selanjutnya adalah jenis pengetahuan. Ada pengetahuan biasa, common sense. Apa itu pengetahuan biasa? Digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari, tanpa mengetahui seluk-beluk, sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Pengetahuan biasa. Ada orang berpengetahuan itu biasa-biasa saja. Dia makan saja. Dia tidak tahu apakah ini nasi, apakah bagaimana, sumbernya bagaimana. Dia tidak tahu apakah isinya kah nasi itu memiliki sebuah sumber energi, dia hanya makan toh. Gitu. Ya kurang lebih sama dengan makhluk lain juga ya. Selain dari manusia, dia hanya makan saja begitu. Kemudian pengetahuan ilmiah atau ilmu. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, hanya untuk digunakan saja, tetapi pengetahuan lebih dalam dan luas, mengetahui kebenarannya tetapi masih berkisar pada pengalaman. Ada juga pengetahuan ilmu, dia betul-betul melihat mampu mengembangkan suatu pengetahuan yang biasa tadi menjadi sebuah pengetahuan ilmu. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa para survival misalnya, para TNI itu kemudian ketika dia makan satu kali itu sampai 1 minggu tidak makan. Ketika dia makan misalnya nasi ransumnya. Itu kenapa? Karena ada suatu pengembangan yang dimiliki untuk kemudian dia bisa satu kali makan itu sampai berapa. Makan pil yang orang pergi pergi ke bulan misalnya yang menggunakan roket misalnya, dia hanya makan pil untuk bisa bertahan berapa hari, berapa bulan misalnya atau berapa minggu. Ada juga saudara-saudara sekalian sebenarnya pengetahuan filsafat, pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebabnya yang paling dalam. Ada orang yang berpikir tentang pengetahuan filsafat. Bagaimana sih orang yang berpengetahuan filsafat itu? Orang yang berpengetahuan filsafat itu adalah tidak puas atau tidak puas dengan dengan apa yang ribut sekali sebelah ya. Ada juga yang berpengetahuan filsafat. Orang yang berpikir pengetahuan filsafat itu tidak puas dengan pengetahuan yang ada yang dimiliki, tapi mencoba untuk melihat bahwa segala sesuatu itu diragukan. Cara berfilsafat seperti ini. Jangankan Anda, diri saya, tembok pun bergerak, patut saya curigai. Saya curiga bahwa gula itu manis. Saya masih meragukan bahwa kopi itu pahit. Saya meragukan bahwa teh itu adalah cair, air itu cair. Saya meragukan bahwa batu itu padat. Tidak ada titik hentinya untuk senantiasa mencari suatu akar-akar masalah. Saya curiga corona ini tidak terlahir dari aspek kesehatan, tapi saya melihat corona terlahir dari sisi-sisi politik misalnya seperti itu. Dia senantiasa mengkaji apa sebab musabab lahirnya sesuatu. Saya curiga putus cintanya seseorang, kamu dan dia itu bukan disebabkan karena kamu jelek dan dia cantik. Tapi saya curiga ada faktor lain yang kemudian mempengaruhi sehingga dia putus dengan kamu. Saya curiga dia cinta kamu. Jadi
apa namanya ya, cara berpikir filsafat itu cara berpikir untuk kemudian tetap mencari suatu kebenaran. Dia senantiasa berpikir pada kebenaran. Apa yang terjadi pada hari ini itu kemudian senantiasa dia uji, dia kaji, dia analisis. Dia melihat bahwa vaksin itu bukan obat. Corona itu tidak memiliki obat sampai hari ini. Lalu mengapa vaksin itu diturunkan? Kenapa bukan obat? Itu cara ada orang berpikir seperti itu. Artinya apa? Cara berpikir begitu itulah yang dimaksud saudara-saudara sekalian yang saya sebutkan tadi, semua materi-materi sini, itulah yang dimaksud dan berpikir radikal. Yang kemudian berpikir radikal itu terkadang dipresentasikan pada hal-hal yang teroris, berpikir yang kemudian jahat. Tidak seperti itu. Berpikir radikal itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Itulah orang filsafat. Taruhlah kemudian kita lihat misalnya salah satu hari ini ya. Kalau saya cara berpikirnya radikal itu seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung itu cara berpikirnya radikal. Melihat sesuatu itu tidak semata satu aspek saja. Melihat aspek sejarah, melihat aspek filosofinya, melihat aspek sosiologinya, melihat aspek kebenarannya. Itulah cara berpikir filsafat. Tidak hanya satu saja. Kalau misalnya Anda sakit kepala, dia tidak hanya satu saja yang dia lihat. Bisa tidak satu saja yang dilihat tentang apa penyebab dari sakit kepala itu. Dia melihat banyak sisi yang harus dilihat. Selanjutnya adalah pengetahuan agama. Ingat, suatu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Ada kebenaran agama, ada pengetahuan tentang agama, yang mana filsafat belum temukan, yang mana pengetahuan ilmiah tidak temukan, yang mana pengetahuan biasa itu tidak temukan. Pengetahuan agama itu contoh misalnya bagi yang muslim. Dulu, jauh sebelumnya adanya teknologi sudah mengatakan agama Islam mengatakan bahwa babi itu misalnya haram. Ternyata anjing itu haram dimakan oleh umat muslim. Ternyata kita berpikir hari ini baru dikatakan tidak boleh dimakan karena ada cacing kremis baru ditemukan gitu loh. Nah itu apa artinya? Bahwa ada pengetahuan yang dimiliki adalah pengetahuan agama. Artinya apa yang saya gambarkan di sini? Untuk kemudian dapat meningkatkan pengetahuan kita, maka dapat saja Anda mempelajari agama sebagai sumber pengetahuan itu sendiri. Agama adalah sumber pengetahuan. Prediksi-prediksi agama itu sudah jelas dikemukakan dalam Al-Quran misalnya dalam perspektif agama Islam. Beberapa ajaran-ajaran sudah dikemukakan bahwa akan terjadi seperti ini, akan terjadi, kelak akan terjadi, akan kiamat, akan terjadi. Sudah diprediksikan, sedangkan pengetahuan tidak ada yang mampu untuk melacaknya. Tentang kemudian teori Big Bang, kita sudah temukan namanya teori Big Bang. Agama sudah menjelaskan tentang teori Big Bang itu. Adanya suatu gumpalan yang kemudian meledak, lalu kemudian terjadilah bumi, terjadi matahari, terjadi bintang yang bersebaran. Itu teori Big Bang yang dikemukakan. Tetapi agama juga sudah kemudian mencoba untuk menjelaskan tentang itu. Apalagi gejala mengetahui. Pada suatu saat manusia ingin tahu sesuatu tentang dirinya. Jadi terkadang kita duduk sendiri, siapakah diri saya ini? Bagaimanakah saya ini? Kalau terkadang ibu-ibu yang dipikir ya, baju apa sebentar saya pakai ke pesta? Baju merah atau warna orange? Pakai masker atau tidak ya? Masker saya tidak cocok dengan warna baju. Tapi dalam gejala mengetahui itu, terkadang berpikirkan tentang baik dan buruk, yang indah dan jelek, dan macam-macam lagi. Jika ingin mengetahui sesuatu, tentu ada sesuatu dorongan dari dalam diri manusia yang menunjukkan itu gejala-gejala. Adik-adik kita yang ada yang kecil, terkadang itu berfilsafatnya tinggi, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Karena saking tingginya rasa ingin tahunya adik-adik kita, maka terkadang mereka sudah membuka aplikasi-aplikasi di HP, sedangkan kita belum bisa menemukan. Mereka sudah jauh berbicara tentang game dan sudah dipencet-pencet kiri kanan, mendownload kiri kanan, share it, apa dan sebagainya. Ternyata kita tidak tahu, sebagai ibu-ibu dan bapaknya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena apa? Rasa ingin tahunya lebih tinggi. Tidak kebenaran dan kekeliruannya, sasaran atau objek yang ingin cabut, dan seterusnya. Hasil gejala pengetahuan, yang terakhir, hasil gejala mengetahui
adalah manusia mengetahui secara sadar bahwa dia telah mengetahui. Itulah yang dimaksud dengan gejala-gejala mengetahui. Yang terakhir ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah sumber pengetahuan. Nah, kemudian adalah sumber pengetahuan itu empiris. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Seperti hari ini kan, Anda tahu kan bahwa kita kuliah Zoom ini berangkat daripada pengalaman. Ada dari pendekatan rasionalitas. Anda mengetahui sesuatu karena menggunakan akal Anda. Anda berpikir, maka Anda katakan cogito endo ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Nah, itu juga aliran-aliran ini menyatakan bahwa dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Jadi cara berpikir rasionalnya bahwa walaupun tidak didukung oleh fakta empiris, maka dia sudah pastikan. Sama saya katakan tadi, bahwa kalau harus didukung empiris, maka kita harus berpikir realistis. Bahwa yang namanya bulan, yang namanya apa sih namanya? Yang namanya perhitungan hisab dan ru'yat ya. Yang namanya setelah kalau berpikir rasional, yang namanya sudah tanggal 28, maka pasti besok tanggal 29. Itu berpikir rasional. Tapi ada sesuatu juga yang tidak harus dilihat dulu misalnya. Besoklah kita lihat. Makanya besoklah kita lihat. Cara berpikir seperti itu juga memang ada sumber-sumber pengetahuan seperti itu. Ada intuisi. Terkadang ya kita duduk bersama, kayaknya ada sesuatu yang terjadi sebentar ini. Ada kan firasat-firasat begitu, intuisi itu. Jadi ada orang sesuatu mengetahui tentang pengetahuan itu, kejadian akan dirinya oleh karena dia memiliki suatu pengetahuan yang bersumber dari suatu intuisi. Yang terakhir, wahyu. Ada pendekatan wahyu, Nabi Muhammad diberikan suatu wahyu sehingga kemudian dapat menyampaikan suatu pesan-pesan kepada kita dan kemudian itu dapat disampaikan kepada umatnya. Dan saudara-saudara sekalian, kebenaran pengetahuan intuisi ini, Bapak Ibu sekalian perlu saya jelaskan sedikit. Itu kerap dan pernah kita jumpai pesan-pesan orang terdahulu kita. Pesan-pesan orang terdahulu kita. Misalnya, contohnya, dia mengatakan jauh sebelum adanya mobil. Jauh sebelumnya adanya mobil, dia mengatakan, nah, ada nanti suatu saat itu, ada nanti ular hitam yang di tengahnya itu berlurik-lurik, lalu kemudian ada di atasnya itu rumah-rumah, berjalan di atas ular hitam itu. Waktu itu belum ada mobil, waktu itu belum ada aspal. Dan neneknya mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dia sudah memprediksikan bahwa kelak akan ada nanti ular hitam. Ular hitam maksudnya itu adalah jalanan aspal yang di atasnya ular hitam itu ada nanti kelak ada rumah di atasnya lewat gitu loh. Ada rumah di atas ular hitam itu. Waktu itu orang tidak masuk di akal, mana mungkin ada ular diinjak sama di atasnya mana ada ular yang membawa rumah gitu loh. Tapi nyatakannya sekarang, jadi dia memberikan pesan, itu intuisi, pengetahuan dia dan kita menganggap itu bahasa konyol. Itu bahasa tidak benar ini. Nenek ini kayaknya sudah mulai agak gila ini. Nenek kayaknya tidak sadar ngomong begitu. Tapi nyata, banyak pesan seperti itu kan. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang seperti saya yang memang tinggal di kampung-kampung tradisional, kerap menemukan hal seperti itu. Bahkan jangankan itu Bapak Ibu sekalian, corona ini di nenek saya itu sudah menyampaikan. Dia mengatakan, nah ada nanti sewaktu-waktu itu semua orang menutup sumurnya. Tidak masuk di akal, masa ada orang menutup sumurnya? Ternyata filosofi falsafah hidup manusia itu, sumur itu ada ditandakan hidung. Saya ulangi, filosofi Bugis itu, sumur itu adalah hidung. Kehidupan kita ini, mata, hidung, telinga, sumur itu adalah hidung. Sumber kehidupan kita itu adalah hidung. Katanya suatu saat nanti seluruh manusia akan menutup sumurnya. Saya lihat betul juga ya, orang pakai masker hari ini Pak, menutup sumur. Artinya apa? Itu intuisi yang ditemukan para orang dahulu dan bagi saya menjadi orang-orang seperti itu tentu tidak seperti bayangan kita hari ini dengan menggunakan membaca, tatib apa ada suatu
kesucian yang dimiliki untuk kemudian melahirkan suatu institusi. Dan banyak pesan-pesan lain. Banyak sekali yang saya bisa prediksi. Termasuk misalnya secara politik, banyak pesan yang saya temukan. Termasuk juga yang terakhir saya mau berikan contoh yang pesannya. Suatu saat akan ada nanti waktu kita duduk-duduk di sini baru dilihat Jakarta. Tidak masuk di akal. Masa di Bone kampung saya, orang duduk Jakarta bisa dilihat. Orang tidak tahu yang mana di Jakarta, Makassar saja 7 hari 7 malam baru bisa sampai di Makassar dari Bone jalan kaki. Belum ada mobil, kok bisa dia tahu? Ternyata maksudnya adalah orang duduk melihat Jakarta hari ini kan. Saya duduk di sini di Warko, saya bisa lihat ibu. Saya melihat bapak sekalian. Artinya ada televisi. Tapi dia tidak mengatakan televisi. Bahkan menyebut televisi dia tidak tahu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, khazanah ilmu. Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa ketinggian daripada disiplin ilmu kita, tingginya derajat pendidikan kita, S1, kemudian magister, kemudian doktor, profesor sekalipun, itu belum tentu tidak bisa dijustifikasi sebagai suatu pengetahuannya yang luar biasa ketimbang yang sama sekali tidak pernah sekolah. Saya ulangi, justifikasi keilmuan, derajat keilmuan kita tidak boleh menjustifikasi suatu tingkat derajat keilmuan kita dengan kemudian mencoba untuk mengkerdilkan mereka-mereka yang tidak sama sekali mengenyangi namanya pendidikan formal. Karena boleh saja falsafah itu terlahir daripada orang-orang yang sama sekali tidak pernah duduk di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Itulah pentingnya saudara-saudara sekalian, dengan berfilsafat itu, maka kita harus melihat keadaan yang sama, kondisi yang sama. Tidak boleh dicekoki oleh pikiran kita dengan apapun, sehingga kita berpikir murni di dalam menarasikan suatu kebenaran untuk dapat kita melahirkan suatu kecintaan kepada kebenaran. Kebenaran apa yang kita harus cintai dalam filsafat adalah kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis. Seperti itu saudara-saudara sekalian yang saya ingin sampaikan, yang telah saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga ini dapat dipahami, juga nanti akan saya share di channel untuk Anda bisa mengulangi dan melihat kembali sehubung karena hari ini boleh saja teman-teman tidak sempat hadir karena jaringan dan lain sebagainya, macam-macam lah. Nah, akhirnya saya sengaja untuk bikin metode ajar kita dengan membuatkan channel yang tentu tidaklah sebaik tentu yang Anda baca yang lain, tapi bagi saya inilah upaya untuk kemudian dapat kita tetap berkomunikasi dan menjalin silaturahmi melalui media daring ini. Sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.